tentang sejarah kerajaan Islam di Banten, terutama Kesultanan Banten. Jelaskan tentang Kesultanan Banten yang ada pada tahun 1526 sampai 1813. Lokasi dan sumber sejarah. Kesultanan Banten adalah sebuah kesultanan Islam yang pernah berdiri di Provinsi Banten, letaknya di wilayah barat Pulau Jawa sampai ke Lampung Jawa sampai ke Lampung di Sumatera. Karena letaknya yang strategis, ini Banten menjadi urat nadi pelayaran dan perdagangan yang melalui Samudra Hindia. Jauh sebelum masuknya Islam dari Demak, Banten merupakan bagian penting dari kerajaan Pajajaran atau bercocok Hindu. Berbagai sumber asing, mulai dari sumber Tiongkok yang berjudul Sung Peng Siangsung pada 1430 hingga berita Kongres pada 1512 menyebutkan Banten sebagai salah satu dari beberapa pelayaran mereka. Dalam berbagai sumber pustaka Nusantara pun, Banten dikenal dengan berbagai nama, seperti Wanten Girang dalam naskah Carita Parahyangan yang ada pada tahun 1580, seperti Mandakili dalam Tampo Tulang Bawang dan Limbok Bayah, pelabuhan yang ramai, terbuka dan makmur. Banten bahkan sudah berinteraksi dengan dunia luar sejak awal abad Masehi. Kemungkinan pada abad 7 Banten sudah menjadi kesultanan. Ini berawal sekitar tahun 1526 ketika Demak memperluas pengaruhnya ke kawasan pesisir barat Pulau Jawa dengan menaklukkan beberapa kawasan pelabuhan dan menjadikannya pangkalan militer serta kawasan perdagangan. Pasukan Demak dipimpin oleh panglima perangnya yang bernama Patihillah, menantu Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Patihillah mendirikan benteng pertahanan yang dinamakan Surosowan yang kelak menjadi pusat pemerintah setelah Banten menjadi kesultanan yang mandiri. Dan kekuatan politik Kesultanan Banten akhirnya runtuh pada tahun 1813. Setelahnya, sebelum Istana Surosowan sebagai simbol kekuasaan di kota Intan dihancurkan pada masa-masa akhir pemerintahnya. Para Sultan Banten tidak lebih dari Raja Sultan bawahan pemerintah kolonial Belanda. Saya juga kemarin sudah melakukan penelitian ke Masjid Kuno Pasir Angin. Menurut cerita para warga sekitar, Masjid Kuno juga didirikan oleh Sultan Hasanuddin ketika pertama kali datang ke Banten. Dan masjid itu juga sampai sekarang masih terlihat kuno dan bangunannya masih terbuat dari kayu, walaupun serambi masjidnya sudah diganti. Dan masjid ini terletak di Pasir Angin di tengah-tengah masyarakat sekitar. Dan semoga kita bisa menjaga peninggalan yang ada di wilayah Banten. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, dan kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.